Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini masih sama dengan video sebelumnya, saya akan membahas materi-materi tentang IPA yang ada di MTS atau SMP. Akan tetapi sebelum saya membahas lebih jauh materi kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi pada kesempatan kali ini yaitu berhubungan dengan rotasi dan juga revolusi bumi. Masih berhubungan dengan tata surya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai planet-planet yang ada, kemudian matahari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi tentang rotasi dan revolusi. Oke, mari kita simak sama-sama pembahasannya seperti apa. Pengertian dari bumi. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Jadi bumi ini merupakan, kalau kita urutkan dari matahari sampai ke bumi itu, bumi berada di urutan ketiga dan merupakan planet terbesar kelima dari planet-planet yang ada di dalam tata surya. Bumi merupakan tempat makhluk hidup tempat hidup dari beragam makhluk hidup, ya. Karena bumi ini merupakan planet yang tepat untuk dijadikan tempat bagi makhluk hidup. Karena yang pertama alasannya bumi itu posisinya aman, ya. Aman, tidak mendapatkan gangguan dari benda luar angkasa atau benda angkasa. Karena apa? Karena bumi itu terdapat lapisannya gitu kan, atau atmosfer. Sehingga ketika ada benda langit yang bersinggungan dengan bumi, maka nanti ketika dia sampai ke bumi biasanya akan habis terbakar. Lalu lapisan itu juga berfungsi melindungi sinar matahari, sehingga sinar matahari yang sampai ke bumi itu sudah mengalami proses penyaringan, ya, sehingga suhunya tidak gitu panas seperti suhu aslinya. Lalu di bumi juga terdapat oksigen dan gas-gas lain yang dibutuhkan oleh makhluk hidup serta mineral-mineral lain yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sendiri. Dan juga di bumi memiliki kandungan air yang cukup bagi makhluk hidup, yang mana air sendiri merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Sehingga pantaslah bahwa bumi ini merupakan satu planet yang sangat cocok dan pas untuk dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki bentuk bulat tidak sempurna dan juga pepat atau padat. Luas permukaan bumi sekitar 510.072.000 km persegi dengan jari-jari rata-rata 6.371 km. Planet bumi memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik dengan percepatan 9,780327 meter per second kuadrat, atau ada juga yang membulatkan menjadi 9,81 meter per second kuadrat, atau ada juga yang membulatkan menjadi 9,8, atau juga mungkin di soal-soal dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat seperti itu. Bumi disebut planet biru karena dominannya berwarna biru. Hal itu disebabkan 2/3 bumi itu terdiri dari lautan. Nah, kalau kita lihat gambarnya, bumi ini berwarna biru karena 2/3 dari bagian bumi itu adalah lautan. Kemudian ada rotasi bumi. Rotasi adalah berputarnya bumi pada porosnya. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk melakukan rotasi. Ya, berarti sekitar 1 hari 1 malam. Adanya rotasi bumi itu mengakibatkan yang pertama ada pergantian siang dan malam. Yang kedua adalah adanya perbedaan waktu di berbagai daerah di bumi. Yang ketiga adanya gerak semu harian bintang. Yang keempat perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dan yang kelima adalah pembelokan arah mata angin. Nah, kita bahas satu-satu dari akibat dari rotasi bumi ini. Yang pertama ada pergantian siang dan malam. Matahari memancarkan cahaya ke arah bumi. Namun,
Bentuk bumi yang bulat dan cahaya matahari bergerak lurus menyebabkan pancaran sinar matahari tidak merata, sehingga menimbulkan bagian bumi yang terang dan di bagian depan yang berhadapan langsung dengan matahari dan bagian gelap berada di belakang bumi. Hal ini menyebabkan adanya siang yang terjadi pada bagian terang bumi dan malam terjadi pada bagian gelap bumi. Jadi kalau ini ada matahari, nah ini ada bumi. Nah bagian bumi yang terkena matahari akan menjadi siang. Sebaliknya bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari akan menjadi malam. Nah ini diakibatkan karena bumi berputar pada porosnya. Selanjutnya ada perbedaan waktu di daerah bumi. Dengan adanya bagian gelap terang pada bumi yang menjadi bagian siang malam, maka terjadilah perbedaan waktu. Untuk memudahkan pembagian waktu, maka waktu dibagi berdasarkan garis bujur dengan titik pusat Greenwich atau GMT, Greenwich Mean Time, yang mana nilainya 0. Jadi di Greenwich itu nilainya 0. Greenwich adalah kota London, Inggris yang dilalui garis bujur 0 derajat. Dan setiap pergeseran 15 derajat dari Greenwich maka akan berbeda 1 jam. Sehingga setiap GMT plus 1 di setiap 15 derajat. Jadi setiap 15 derajat terdapat perbedaan 1 jam. Ya, perbedaan 1 jam. Berarti kalau 30 derajat ya berarti ada perbedaan 2 jam. 15 derajat ini diperoleh dari 360 derajat dibagi 24, yaitu jumlah waktu dan jam. Di Indonesia sendiri memiliki waktu 7 jam, yaitu GMT plus 7 pada waktu WIB dan 8 jam atau GMT plus 8 WITA pada waktu WITA dan 9 jam atau GMT plus 9 pada waktu WIT. WIB itu waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT itu adalah waktu Indonesia Timur. Jadi WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Jadi di Indonesia itu terdapat 3 pembagian waktu. Nah, misalnya WIB itu ada di daerah Sumatera sampai sebagian wilayah Jawa, kemudian WITA pada bagian wilayah Jawa sebagiannya, dan WIT itu daerah timur Indonesia. Sehingga masing-masing ini perbedaannya 1 jam gitu. Jadi kalau seandainya di sini di wilayah Sumatera itu jam 7 pagi, di wilayah tengah Sulawesi itu jam 8, di daerah Papua itu jam 9 gitu ya. Jadi selisihnya masing-masing 1 jam. Ini selisihnya bisa jadi 2 jam kalau dibandingkan waktu Indonesia Barat. Itu ya. Gerak semu harian bintang. Akibat adanya rotasi bumi, maka kita yang ada di bumi seolah-olah melihat matahari bergerak berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari tidak bergerak, tetapi bumi yang bergerak berputar mengelilingi matahari dari barat ke timur. Gerakan yang tidak sebenarnya ini dinamakan gerak semu harian bintang. Disebut gerak semu harian bintang karena kita dapat mengamatinya setiap hari atau setiap saat. Jadi gini, matahari terbit ya, dari timur kemudian tenggelam di barat seperti itu. Jadi seolah-olah matahari itu yang bergerak mengelilingi matahari. Padahal sebenarnya, ya maaf saya ulangi. Jadi seolah-olah matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya yang bergerak mengelilingi itu adalah bumi. Ya, bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Karena gerakannya itu berlangsung setiap hari, maka disebut gerak semu harian bintang. Semu itu berarti palsu. Ya tidak sebenarnya. Jadi yang bergerak dari timur ke barat itu bukan matahari, tapi bumi yang sebenarnya berputar. Perbedaan percepatan gravitasi. Karena perputaran bumi atau rotasi bumi, maka menimbulkan gaya sentrifugal. Dan gaya sentrifugal itu akibat adanya perputaran. Ya. Gaya yang mengarah ke dalam, sentrifugal. Kalau keluar itu sentripetal. Misalnya ketika kalian memutar-mutar kunci yang digantung, kunci yang punya gantungan gitu, kalian putar-putar, dia akan memiliki kecenderungan untuk keluar. Nah, itu namanya sentripetal.
Tapi kalau dia kecenderungan untuk masuk ke dalam itu namanya sentrifugal. Ketika kita mengaduk, nah dia akan cenderung masuk ke dalam atau ke tengah. Nah, itu disebut dengan sentrifugal. Gaya sentrifugal sendiri terjadi akibat perputaran suatu benda dan semakin besar jari-jari rotasi suatu benda, maka semakin besar gaya sentrifugalnya. Gaya sentrifugal ini mengakibatkan bumi pepat. Pepat itu berarti padat di bagian kutub. Yang mana garis tengah bumi di bagian kutub lebih kecil dibandingkan garis tengah bumi di bagian khatulistiwa. Perbedaan garis tengah ini mengakibatkan percepatan gravitasi bumi yang berbeda sesuai dengan hukum Newton tentang gravitasi. Selanjutnya ada pembelokan arah angin. Seperti yang kita ketahui bahwa udara itu bergerak dari daerah yang bertekanan rendah ke yang bertekanan tinggi. Inilah yang membuat terjadinya angin. Ya, jadi angin itu apa? Angin itu adalah udara yang bergerak. Namun karena adanya karena adanya gaya semua yang timbul akibat rotasi bumi dan gerak benda relatif terhadap bumi disebut dengan istilah gaya Coriolis mengakibatkan angin berbelok. Jadi karena adanya rotasi pada bumi menyebabkan angin pun dapat berbelok. Nah, ini contohnya gerakan angin. Pada gambar ini gerakan anginnya. Jadi bisa berbelok diakibatkan adanya rotasi bumi. Pembahasan berikutnya mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalau tadi rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh yaitu ada 365 hari atau ada juga yang membulatkan 365 hari atau sama dengan 1 tahun yang mana disebut dengan istilah kala revolusi. Kala itu adalah waktu. Kala revolusi berarti waktu revolusi. Revolusi bumi mengakibatkan adanya perbedaan lama waktu siang dan malam, perubahan rasi bintang, gerak semu tahu dan matahari, dan adanya perubahan musim. Nah, kita bahas satu-satu. Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi sesuatu berulang-ulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut terlihat dari kutub utara, kutub selatan setiap tanggal tertentu. Bumi mengalami kondisi sebagai berikut. Nah, antara 21 Maret dan 23 September, kutub utara berada di dekat matahari. Ini kutub utara ya. Ini kutub selatan. Jadi antara 21 Maret sampai 23 September, bumi itu berada di bagian utara bumi. Akibatnya, belahan bumi utara mendapatkan waktu yang lebih lama dibandingkan bumi selatan. Nah, jadi akibat ada rotasi tadi, maka terjadi perbedaan waktu. Misalnya pada tanggal 21 Maret tadi, di mana matahari berada di wilayah utara. Akibatnya, bagian bumi wilayah utara itu terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan bumi selatan. Beberapa daerah yang dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam. Ya. Jadi kalau di kutub itu kan dia 6 bulan siang, 6 bulan panas. Jadi di daerah kutub utara ini siang 24 jam. Sementara di daerah dekat kutub selatan mengalami malam selama 24 jam. Pada antara 23 September sampai 21 Maret yang terjadi, kutub utara berada di dekat matahari. Berarti antara 23 September sampai 22 Desember, ini matahari berada di bagian selatan. Ya, selatan. Salah ini. Nah, salah, kita perbaiki dulu. Nah, ini yang benar ya. Jadi pada tanggal 23 September dari sini sampai 21 Maret itu matahari berada di belahan bumi selatan dan jauh dari kutub utara. Akibatnya belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari yang lebih lama. Nah, jadi berbeda antara siangnya dan malamnya.
Beberapa daerah kutub utara mengalami waktu malam 24 jam, sementara beberapa daerah kutub selatan mengalami siang 24 jam. Jadi kebalikannya ya. Pada tanggal 22 September, kutub selatan berada di posisi paling dekat dengan matahari. Nah ini. Selanjutnya, antara 21 Maret sampai 23 Desember, jarak matahari kutub utara dan kutub selatan adalah sama. Jadi mataharinya berada di tengah-tengah. Akibatnya, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari yang sama banyaknya. Seluruh permukaan bumi memiliki waktu siang dan malam yang sama. Matahari terlintas tepat di kepala dan di daerah khatulistiwa. Jadi pada saat jadi akibat adanya rotasi tadi menyebabkan yang mana apabila matahari berada di bagian utara, maka bagian utara ini mengalami siang yang lebih panjang. Sebaliknya, ketika dia berada di wilayah selatan, maka matahari berada di wilayah selatan, maka wilayah selatan mengalami siang yang lebih lama. Selanjutnya ada perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Biasanya rasi bintang dikenal dengan istilah rasi bintang biduk, Scorpio, dan Leo. Jadi rasi bintang ini adalah kumpulan dari bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Revolusi bintang mengakibatkan bentuk dari bintang-bintang tersebut mengalami perubahan atau terlihat berubah. Selanjutnya ada gerak semu matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan disebut dengan gerak semu matahari. Ini yang kita bahas tadi ya. Gerak revolusi bumi dengan sumber rotasi yang mirip mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Nah. Lalu kemudian ada perubahan musim. Perubahan musim disebabkan oleh rotasi bumi. Perubahan musim, ya ada kesalahan lagi ya, saya ganti lagi. Nah, sudah saya betulkan ya. Jadi perubahan musim disebabkan oleh revolusi bumi. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu, di antaranya sebagai berikut. Yang mana kalau kita lihat pada 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara musim semi, di belahan bumi selatan musim gugur. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September di belahan utara bumi itu musim panas, di belahan bumi selatan itu musim dingin dan begitu seterusnya. Jadi dia terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Oke, sekian dan terima kasih mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi. Ada pertanyaan? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.